Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah di Lexington Garden akan dimulai kembali 4 Februari jam 10.30 pagi. Hari Kamis, ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Mari kita mengikuti doa dan puasa 21 hari. Ibadah melalui Zoom setiap hari jam 8 malam. Mulai dari hari Senin ini 6 Januari sampai Minggu 26 Januari 2025. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Pemuridan dan ibadah tengah minggu akan dilanjutkan pada bulan Februari. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom semua Bapak Ibu, shalom. Shalom. Haleluya, mari lambaikan tanganmu bahwa kita hari ini bersuka cita karena Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan kita, sungguh besar anugerahnya bagi setiap kita masing-masing. Haleluya. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saat-saat yang indah Kau sediakan bagi kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang pimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Sampai saat ini kami berdiri semua karena Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami. Kerinduan kami hanya Engkau tinggal bersama-sama dengan kami seumur hidup kami. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu bersamamu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Mari penuhi kami. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Benar Bapak. Tuhan aku siap. Mari Bapa, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami. Tuhan aku rindu. Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Mari penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Katakan segenap hatimu, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Mari sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Mari Bapa, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan
Tuhan memiliki kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, Engkaulah kekuatan dari setiap kehidupan kami. Kami akan kebingungannya Tuhan bila Roh-Mu meninggalkan kami. Tapi kami percaya Roh-Mu tetap tinggal diam bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan sekali lagi. Kami agungkan nama-Mu, Roh-Mu Yesus tinggal bersama dengan kami, mengurapi setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan, sungguh berlimpah bagi kami. Sungguh berlimpah-limpah kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mau berdiri Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala melayani Tuhan. Semua
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Katakan lagi, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Sekali lagi kata, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Biar jemaat saya katakan, ya Yesus baik. Haleluya. Amin. Dia baik bagi saudara dan saya. Dia tetap baik selama-lamanya bagi saudara dan saya. Haleluya. Sama-sama katakan, haleluya. Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Haleluya. Engkau teramat baik bagi kami. Engkau terlalu setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di setiap sepanjang jalan kehidupan kami, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah hidup kami. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia adalah Yesus yang baik. Dia Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita tetap menyembah Dia. Yesus yang terindah. Yesus yang sungguh mulia dalam hidup kita. Namanya indah. Namanya mulia. Namanya agung. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh. Katakan Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus cinta saudara. Yesus, ku cinta Kau selalu. Mari tinggikan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan sekali lagi, haleluya. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu kami mau menyembahmu Yesus, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan lembut, ku memujimu, ku mau memujimu. Katakan dengan lembut, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu hanya kau layak Bapa, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita sungguh luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
taklukkan badan yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, dari awal naikkan pujian ini, yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Katakan sekali haleluya, lambaikan tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sukacita surga ada bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudaraku semua, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Bapa, Bapa yang El Shaddai, Bapa yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang peduli bagi setiap kami. Engkau penolong yang setia. Tak pernah kekurangan Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami kelimpahan dalam segala hal karena Yesus tinggal dalam kehidupan kami. Kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami Tuhan. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat pujian dari awal. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah
penghiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan berkatnya melimpah, berkatnya Haleluya, haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang El-Shaddai. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk damai sejahtera yang Engkau berikan bagi kami setiap harinya Tuhan. Dan kami sadar Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu semua tidak luput dari perlindungan dan penyertaan tangan-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami minta Roh Kudus untuk menuntun kami, menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya hikmat-Mu Tuhan yang menuntun setiap kata yang akan keluar dari mulut hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami, tenangkan jiwa kami, sehingga pada saat firman Tuhan dinyatakan, firman itu dapat jatuh di tanah yang subur, di mana nanti akan berbuah lebat seturut dengan kehendak-Mu lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Tuhan, dan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami semua yang sepakat, kami katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Saya mengucap syukur bisa kembali melayani Bapak Ibu sekalian di ibadah online GBI Ensemble pada hari ini. Sekali lagi Shalom, dan saya berdoa kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan terutama di tahun 2025 ini, kita diberi kerinduan lebih lagi oleh Tuhan untuk kita benar-benar terhubung dengan Dia yang adalah pemilik kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada kesempatan ini saya beri judul Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Mari terlebih dahulu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama membaca dari surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 1 sampai 5. Apabila memungkinkan, boleh kita sambil bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan.
Surat Yohanes yang pertama, pasal 5, ayat 1 sampai ke 5. Perikop di Alkitab terjemahan baru adalah iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya apabila bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 tadi membahas mengenai iman yang asalnya dari Allah, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Nah, di hari-hari terakhir ini bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila banyak orang Kristen yang tentunya kita bisa melihat dan kita mendengar banyak sekali kabar yang imannya tergoyahkan dan bahkan akhirnya gugur. Nah, keyakinan akan Injil yang awalnya begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat, bisa dengan gampang, dengan mudah lenyap seperti uap ketika digoncangkan atau diperhadapkan dengan badai kehidupan dan atau oleh rupa-rupa pengajaran yang sesat. Nah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kita sebenarnya nggak perlu kaget Bapak Ibu, karena hal ini bukanlah hal yang baru. Pada zaman Rasul pun sudah terjadi hal-hal seperti ini. Bapak Ibu ingat bagaimana Petrus yang begitu menyala-nyala membela Yesus di depan Yudas. Dia menebas telinga Malkus, seorang hamba imam kepala yang adalah bagian dari orang-orang yang menangkap Yesus Kristus di Taman Getsemani beberapa jam sebelum Yesus disalibkan. Akan tetapi, kita tahu semua ketika Yesus ditangkap dan orang-orang mengenali Petrus sebagai seorang murid Yesus, Petrus malah berbalik dan menyangkal Yesus. Imannya yang semula menyala-nyala, tiba-tiba melemah dan menjadi begitu kerdil. Satu pertanyaan buat kita renungkan Bapak Ibu. Mengapa iman kita bisa menjadi mudah lemah atau tergoncang? Nah, baik untuk kita bisa ketahui bahwa sebagai background, surat Yohanes yang pertama ini membahas tentang tantangan dari keberadaan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan antikristus yang mencoba menyesatkan umat Tuhan pada zaman itu. Dengan cara seperti apa umat Tuhan disesatkan? Dengan cara menyerang iman orang-orang percaya. Dan hal ini pun sebenarnya masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kalau misalkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, itu dibahas tentang antikristus yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang percaya. Nah, di zaman ini banyak hal yang dapat menyerang iman orang percaya. Mungkin tidak lagi dengan antikristus, tetapi tanpa kita sadari, cara dunia itu adalah dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan, ditawarkan bagi kita hari-hari ini. Sehingga secara tidak langsung
iman seseorang diserang sedikit demi sedikit. Dan akhirnya tidak sedikit yang akhirnya tertarik dan secara tidak langsung dapat dikatakan mereka kalah dalam peperangan rohani. Saya yakin Bapak Ibu setuju kalau kita katakan dunia ini sedang sangat berusaha keras mencoba menyerang iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Membuat manusia tidak lagi percaya kepada Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana perlawanan kepada Allah dan hukum-hukumnya Allah atau perintah Allah itu nyata terjadi. Contoh sederhana, dunia yang adalah kosmos ini dikatakan firman Tuhan adalah sebagai ciptaan Tuhan. Bapak Ibu setuju kan? Tetapi orang-orang dunia berpendapat bahwa dunia itu jadi dengan sendirinya. Contohnya Big Bang Theory. Apalagi firman Tuhan mengajar kita untuk berserah, taat, menundukkan diri kita kepada Tuhan dan menuruti segala kehendak-Nya. Tapi apa yang dunia katakan menurut pandangan mereka? Manusia, aku, itu yang menentukan peraturan. Apa yang baik, apa yang buruk bagi diriku. Dan bagi mereka, tidak ada Allah itu. Yang ada cuman aku dan aku. Diriku dan akulah Tuhan yang menentukan arah hidupku. Nah, orang percaya, kita semua ini hidup di dalam dunia yang memang sudah penuh sekali dengan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga apabila kita tidak hati-hati, kita cenderung bisa lebih mudah untuk mengikuti arus itu, melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Mengikuti kehendak diri kita sendiri daripada mengikuti kehendaknya Allah. Perlawanan dunia terhadap iman Kristen sangatlah kuat, sehingga akibatnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya mau untuk meninggalkan imannya dan lebih memilih tawaran-tawaran yang disediakan oleh dunia. Riset membuktikan bahwa banyak sekali generasi muda yang akhirnya keluar dari gereja, bahkan tidak sedikit meninggalkan iman mereka. Dan ini merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Amerika dan Eropa, tapi sudah merambah ke seluruh dunia. Maka dari itu Bapak Ibu, perlu kita pikirkan kenapa hal ini bisa terjadi. Banyak di antara orang percaya ada di dalam situasi meragukan kekuatan iman mereka kepada Kristus. Dan karena kerohanian yang tidak konsisten, seringkali kita kalah dalam perjuangan melawan dosa. Akibatnya kita cenderung mengikuti hawa nafsu dunia. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari sama-sama kita belajar sehingga kita memiliki pemahaman yang benar tentang iman yang mengalahkan dunia. Iman yang membawa kemenangan seperti yang dituliskan oleh Yohanes di surat ini. Dan saya berharap, saya berdoa ini akan sangat menolong setiap kita, orang percaya dalam menghadapi perlawanan dunia terhadap iman Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap orang pasti mendambakan kehidupan yang penuh kemenangan. Ada amin ya Bapak Ibu. Nah, seorang hamba Tuhan yang juga seorang penulis yang berasal dari Skotlandia bernama Alexander Maclaren memberikan gambaran bahwa banyak orang itu menganggap bahwa iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman di mana dunia itu ditaklukkan dengan cara menjadi seorang pribadi yang memiliki ketenaran maupun pengaruh atau apapun lah yang disebut orang sebagai kesuksesan. Jadi orang itu mengukur iman dengan melihat seberapa sukses mereka atau seberapa besar pengaruh mereka. Ada juga pandangan
bahwa iman yang mengalahkan dunia itu ketika manusia dengan segala cita-citanya itu bisa berhasil mencapai cita-cita itu. Apakah iman yang mengalahkan dunia seperti itu menurut pandangan Tuhan? Bagi kita orang percaya, definisi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang lahir dari Allah. Dan iman ini tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Allah. Ada 3 karakteristik iman yang mengalahkan dunia dan membawa kemenangan bagi kita yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu dari bacaan 1 Yohanes 5 ayat 1-5 yang baru saja kita baca. Yang pertama, iman yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah anak Tuhan yang berinkarnasi. Yesus Sang Juru Selamat. Dan ini adalah hal yang sangat mendasar dalam iman anak-anak Tuhan. Dan penting sekali bagi kita untuk memiliki pemahaman yang benar tentang iman kepada Yesus Kristus. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saya mau bawa kita untuk fokus di ayat 1a. Bapak Ibu, penyesatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Problem mengenai kehidupan orang percaya pada masa Yohanes menulis surat ini, seperti yang tadi saya perkatakan, hingga saat ini masih eksis. Bahkan pemikiran-pemikiran baru timbul dan pemikiran itu bertentangan dengan prinsip kekristenan yang benar. Selalu ada saja orang-orang menyangkal kebenaran tentang siapa Yesus Kristus. Dan penyangkalan ini disebabkan oleh faktor pemikiran-pemikiran manusia yang tidak didasarkan oleh iman yang benar. Jelas di 1 Yohanes 5 ayat 1a. Dan saya mau kutip dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tertulis seperti ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat, berarti sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa. Nah, di sini jemaat yang dikasih Tuhan. Untuk mengalahkan dunia, kita harus memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Yesus adalah Kristus yang sejak zaman para nabi Allah telah berbicara dan bernubuat tentang Dia yang diurapi menjadi penyelamat umat manusia. Yesus Kristus adalah anak Allah yang diurapi untuk menjalankan rencana keselamatan Allah sebagai bukti kasih Allah bagi manusia. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Nah, mungkin memahami kebenaran ini bukanlah hal yang mudah. Kalau misalkan kita tidak dipimpin Roh Allah yang memberikan hikmat dan pengertian itu. Karena keterbatasan manusia itu tidak sanggup untuk memahami kebenaran tersebut. Masa ada orang mau berkorban untuk orang lain, dia yang tidak hina, dia yang tidak berdosa, mau untuk menanggung dosa orang lain. Melalui Yesus Kristus, Allah telah menyatakan kasih-Nya, dan Yesus Kristus itu sendiri berasal dari Allah, dan ini yang terpenting, Dialah Allah itu juga. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya pasti mengalami kasih-Nya. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah yang lahir dari Allah, dan iman yang kita miliki adalah iman yang berasal dari Allah.
Kalau misalnya tadi saya perkatakan di awal, iman yang berasal dari Allah, lahir dari Allah, tidak akan tergoncangkan. Dan di sini saya perkatakan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya di sini adalah suatu tindakan yang terus-menerus. Bukan percaya hanya terjadi di saat atau di momen-momen tertentu. Karena kalau misalkan kita bilang kita percaya tetapi hanya di momen-momen tertentu, wah, akan dengan sangat gampang badai kehidupan menggoncang, langsung mati imannya, gugur imannya. Jadi kita harus pastikan Bapak Ibu, di saat kita bilang kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Allah sendiri, lakukan itu terus-menerus. Perkatakan setiap hari di dalam kehidupan kita, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama buka Yohanes 16 ayat 33. Apa yang diperkatakan di firman ini? Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku di sini adalah Yesus sendiri yang berkata, aku, Yesus, telah mengalahkan dunia. Dan di Yohanes 1 ayat 12 mencatat bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iman kepada Yesus Kristus adalah iman di mana kita percaya Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan di dalam kemenangan itu ada kuasa bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal kelima ayat 18 menyatakan bahwa semua orang yang telah lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Dan ia akan dilindungi oleh Dia yang lahir dari Allah. Dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Wow, itu janji Tuhan. Si jahat tidak bisa menjamahnya. Nyata benar bahwa Tuhan sungguh-sungguh melindungi kita di saat kita perkatakan bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Inilah kelahiran yang baru. Dan orang yang telah lahir baru, yang diberi kuasa oleh Allah, akan dimampukan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan memulai hidup yang baru berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, iman yang mengalahkan dunia dan membawa kemenangan adalah iman yang dasarnya adalah saling mengasihi. Sifat mengasihi, memiliki sifat mengasihi. Mengasihi secara vertikal dan mengasihi secara horizontal. Mengasihi secara vertikal di sini menunjuk kasih kita kepada Allah, dan horizontal, mengasihi horizontal, secara horizontal menunjuk kepada kasih kita kepada sesama orang percaya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya perkatakan, dunia sangat berusaha keras untuk menggoncang iman orang percaya. Perlawanan ini semakin nyata dengan munculnya berbagai macam pandangan hidup yang menyangkal akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya berikan contoh 3 pandangan hidup secara dunia. Yang pertama, hedonisme. Kedua, materialisme. Dan yang ketiga, individualisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme diartikan sebagai paham yang menganggap bahwa kesenangan dan materi adalah tujuan utama dalam kehidupan. Materialisme adalah pandangan yang lebih mengutamakan materi sebagai patokan untuk hidup bahagia. Dan individualisme adalah paham yang menginginkan kebebasan berbuat dan juga memegang suatu kepercayaan bagi setiap orang.
Nah, ketiga pandangan hidup ini melawan ajaran iman Kristen yang menjadikan Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan. Karena tiga pandangan dunia ini, hedonisme, materialisme, dan individualisme, itu berpusat kepada diri kita. Aku, dan aku. Lupa kalau misalkan ada yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada aku. Ada yang sebenarnya membuat aku, menciptakan aku. Tapi itu semua dihilangkan. Lebih memikirkan aku, dan aku. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dicatat bahwa jika seseorang mencintai dunia, maka kasih Allah tidak ada di dalam dirinya. Nah, dunia di sini tidak hanya merujuk pada alam semesta yang kita huni, tetapi juga pola hidup yang menentang kehendak Allah. Orang percaya tidak boleh mengasihi dunia sebab dunia dipenuhi oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dan tiga hal ini adalah hal-hal yang tidak berasal dari Allah. Dan disinilah orang percaya, iman orang percaya itu diserang habis-habisan. Mereka mencoba untuk membuat nama Tuhan itu tidak lagi ada terpikirkan di dalam pikiran manusia. Mari kita baca lagi di 1 Yohanes 5 ayat 1b sampai 2. 1 Yohanes 5 ayat 1b. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu, setiap orang percaya harus menyadari. Dan pada saat kita menyadari bahwa yang lahir dari Allah, maka dari itu kita pun harus mengasihi Allah. Dan, garis bawahi kata dan, kita juga harus mengasihi mereka yang lahir dari Allah, yaitu sesama orang percaya. Layaknya dalam sebuah keluarga. Ketika seseorang mengasihi orang tuanya, ia pasti mengasihi saudaranya, betul? Ketika kita mengasihi Allah, Bapa kita pasti mengasihi anak-anak Allah yang lain, yaitu sesama orang percaya. Anak-anak Allah yang juga telah dilahirkan kembali oleh Allah. Tema besar GBI Ensemble tahun ini adalah generosity. Bagaimana kita bisa menghubungkan ayat ini dengan tema besar kita? Saya mau ajak, mari Bapak Ibu, jangan lagi kita menjadi orang yang egois, yang hanya peduli dengan diri kita sendiri. Tapi sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk peduli dengan sesama orang percaya in particular. Kita harus belajar supaya kita bisa menang dalam peperangan iman kita, yaitu perang untuk melawan keinginan diri sendiri kita. Kepedulian terhadap sesama atau generosity yang kita sudah bahas dari bulan-bulan sebelumnya, itu tidak hanya berbicara tentang materi belaka. Di saat kita bilang kita peduli terhadap sesama kita, nggak harus kita berbicara tentang materi, tapi bisa juga hal-hal yang lain. Seperti apa? Bisa saja seperti nasihat, atau sikap empati, atau apa sajalah yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa membuat saudara seiman kita merasa dikasihi dan diperdulikan. Mari Bapak Ibu pastikan kita mengasihi saudara seiman kita, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan duniawi. Jangan sampai kita melakukan kebaikan ini
didasarkan oleh motivasi yang tidak benar. Tapi pastikan tidak ada pikiran, oh karena dia kaya, oh karena dia terpelajar, oh karena dia baik kepada kita, atau hal-hal yang lain. Yesus tidak menginginkan itu. Yang dia mau untuk kita lakukan adalah tindakan kasih yang sungguh-sungguh didasari oleh motivasi yang benar. Motivasi yaitu karena Kristus dan perkenanan Tuhan ada bagi kita. Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu, di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita mengasihi sesama orang percaya, itu semua karena Kristus. Dan perkenanan Tuhan ada bagi kita. Dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi saudara seiman kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, iman yang mengalahkan dunia, iman yang membawa kemenangan bagi kita adalah iman yang diikuti oleh ketaatan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang ditandai dengan gaya hidup selalu taat dalam melakukan perintah-perintah Allah. Terkadang kita mendengar keluhan dari sesama orang Kristen juga, atau mungkin kita sendiri. Berat ya jadi orang Kristen. Aduh, harus sering mengalah, harus sering bersabar, apalagi harus pelayanan, harus lebih mengerti orang lain, harus mengasihi, dan harus yang lain atau jangan-jangan yang lain lah pokoknya. Dan ini semua sebenarnya karena ada upaya kan untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan dan perintahnya. Tapi keluhan-keluhan semacam itu, kalimat-kalimat semacam itu tuh sebenarnya bisa menimbulkan kesan bahwa menjadi orang Kristen itu nggak nyaman, atau kayaknya berat sekali sih, banyak sekali sih ketentuan-ketentuannya. Coba kita baca lagi ya Bapak Ibu dari 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi perintah yang diberikan kepada kita bukanlah perintah yang berat. Bukanlah perintah yang melebihi batas kemampuan kita. Kita akan bisa menjadi lebih mudah melakukan perintah ini kalau misalkan kita melakukan perintahnya itu didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang datang dari Tuhan membuat dalam tanda kutip beban dan dalam tanda kutip memikul salib menjadi tidak berat. Kenapa kok bisa ada punya pikiran merasa berat? Karena kembali lagi kita memandang kita nih jadi korban. Kita yang selalu berkorban. Kita yang harus begini, kita harus menyerahkan sesuatu. Tapi kita coba rubah sudut pandang kita. Bahwa melakukan perintahnya itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita merubah sudut pandang ini, akan memberikan dampak yang berbeda bagi kita dalam mentaati firman Tuhan. Jadi kita melihat dari sudut pandang, aku melakukan ini karena aku punya hubungan spesial dengan Tuhan. Jadi sudah bukan lagi memikirkan tentang tugas dan segala macam kesulitannya. Tetapi kalau misalkan saya mengasihi Tuhan, apapun saya lakukan. Mungkin kalau saya bisa share, dan saya yakin suami saya juga sering kali
menceritakan hal ini kepada anak-anak muda yang ada di bawah bimbingan kami. Bagaimana suami saya menceritakan situasinya dulu pada saat kami belum menikah. Saya tinggal di daerah West dan suami saya tinggalnya di daerah pas itu sempat di North, ada juga di East, tapi jauh. Tapi karena dia sayang sama saya, karena dia mengasihi saya, padahal capek, udah kerja 1 harian, tapi masih mau ngantar saya, jemput saya dari kantor dan ngantar saya pulang, yang mana rumah saya ada di West. Tapi terus gitu dia harus balik ke rumahnya yang berlawanan arah dengan tempat saya. Jadi kalau misalkan memang sungguh-sungguh kita mengasihi orang itu, mau ada badai, mau ada angin topan, gas aja. Sama dengan ini kan Bapak Ibu. Kalau kita itu memandang bahwa hubunganku dengan Tuhan itu spesial, wah, tugas yang berat sekalipun, itu pasti akan dijalani. Haleluya. Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, seperti tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 19. Firman Tuhan di Yohanes 14:15-17 juga berkata, "Jikalau kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan percayalah, Allah akan mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang diam di antara kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya." Pegang janji Tuhan itu, Bapak Ibu. Adalah suatu hal yang otomatis ya. Seperti ilustrasi yang tadi saya perkatakan, di saat ada kasih, akan ada kesukaan pada saat kita menuruti perintahnya Tuhan. Dan Tuhan itu gak egois. Tuhan itu tahu kemampuan kita. Dan Tuhan mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Supaya kita dimampukan untuk bisa menjadi anak-anak yang taat pada firman-Nya. Nah, kemudian di ayat yang keempat, dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jelas di ayat ini ditegaskan bahwa iman kepada Yesus Kristus yang lahir dari Allah memampukan kita untuk mau taat dalam melakukan perintah-perintah Allah tanpa paksaan. Dan semua ini bisa dialami jika memiliki iman. Melakukan perintah Tuhan itu kadang mudah, tapi kadang susah. Mungkin lebih banyak tidak mudahnya. Tapi ayat ini memberikan kita pengharapan bahwa pada saat kita melakukan perintahnya, pada akhirnya kita akan diberikan kemenangan yang mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu. Mungkin memang ada yang harus dikorbankan. Mungkin memang kita harus kehilangan hal-hal yang berharga, waktu misalkan. Tetapi pada akhirnya ada kemenangan dan itu janji Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk mengalahkan dunia berarti kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus. Yang artinya kita harus mengikuti jejak Yesus. Kita mau untuk menjadi muridnya Yesus. Kita mau untuk meneladani sikap Yesus. Iman yang mengalahkan dunia dan menjadikan kita pemenang bukan berarti ketika kita memiliki iman yang lahir dari Allah, hidup kita akan nyaman atau aman-aman saja. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, Tuhan menginginkan dengan iman yang diberikannya, Tuhan menginginkan kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang gak malu dengan iman itu, dengan iman dalam Yesus. Iman yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian ketika menjalani hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat dan menjauh dari Tuhan.
menjalani hidup dalam ketekunan, mempertahankan iman yang murni, dan berusaha untuk taat dalam kehidupan yang Allah kehendaki, yaitu di dalam kasih, pasti akan mengalami begitu banyak tantangan. Dan ketika tantangan itu datang, diperlukan disiplin. Beberapa minggu yang lalu, Pastor Ivan berbicara tentang disiplin. Disiplin yang memurnikan iman kita. Disiplin yang mungkin merasanya nggak nyaman, tapi itu akan sangat berguna bagi kita. Yang tidak hanya kita berbicara tentang kehidupan kekal, tetapi juga kehidupan sekarang. Disiplin berbicara tentang persiapan sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Disiplin itu diperlukan. Dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan seutuhnya juga dibutuhkan. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua bergantung sepenuhnya kepada firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Disinilah proses disiplin itu dan proses penyerahan diri seutuhnya itu kita lakukan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Karena firman Allah adalah nyawa bagi iman kita. Firman Allah adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita, yang membangkitkan iman kita, meneguhkan iman kita. Percaya bahwa Yesus adalah salah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Seperti yang saya perkatakan, percaya di sini bukan hanya karena momen-momen atau di saat momen-momen tertentu, tapi secara terus-menerus, setiap hari, pastikan dengan disiplin kita percaya iman kita lakukan. Tindakan iman itu harus kita jalankan. Nah, setiap individu yang mengimani Yesus sebagai Kristus yang lahir dari Allah dan mengimani Ia yang melahirkannya tidak lagi sama dengan dunia ini. Setiap orang yang beriman adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru, yang tidak lagi terikat dengan kuasa dosa, namun hidup di dalam kuasa untuk menaklukkan dosa. Orang yang beriman akan tinggal dalam kasih, dan orang yang tinggal dalam kasih akan hidup dalam perintah-perintah Tuhan, yaitu perintah yang berasal dari Allah yang tidak mengikatkan diri kepada hal-hal duniawi. Sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, ketika kita melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, perintah-perintah tersebut bukan lagi menjadi hal yang berat apabila kita memiliki iman itu. Dan kita memusatkan pikiran serta kehendak untuk melakukan setiap hal yang memuliakan Allah saja. Kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami terima. Sungguh Tuhan, kami ingin percaya. Kami ingin renungkan Tuhan dan kami mau untuk menghidupi firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk berkomitmen, untuk mau melekat pada firman Tuhan, dan mau Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan, semakin kami percaya, semakin kami beriman, dan semakin kami melakukan tindakan iman itu, kami mau menghidupi apa yang kami imani dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Ingatkan kami terus Tuhan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kami mau minta di dalam nama Yesus yang memimpin iman kami, yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Biarlah tindakan atau perbuatan iman kami seirama dengan iman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami menjadi pemenang karena iman yang datang dari Allah adalah iman yang mengalahkan dunia dan tidak tergoncangkan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau bersyafaat Tuhan. Kami mau membawa doa-doa kami. Kami mau Tuhan berdoa bagi orang-orang yang terdekat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia. Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah
saudara-saudara yang kami kasihi ini Tuhan dapat lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh mencari Engkau, sungguh-sungguh merindukan Engkau, sungguh-sungguh Tuhan membutuhkan firman-Mu. Karena Tuhan, kami mau Tuhan untuk sadar bahwa pada saat kami mencari Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kami. Tuhan, kami mau ada di posisi apabila kami membutuhkan, saudara-saudara kami membutuhkan, kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang akan memberikan sesuai dengan apa yang anak-anak membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus keluarga kami Tuhan yang sangat kami kasihi ini Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu terus menerus melindungi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi keberadaan senior pastor kami, gembala senior kami Pastor Ivan Tuhan, dan seluruh keluarga. Bagi Ibu Ruth, Raja Naomi Karen Tuhan, kami mau berdoa kiranya hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu memimpin Pastor Ivan, hikmat-Mu Tuhan, visi yang sungguh-sungguh datang dari-Mu Tuhan, Kau berikan bagi Pastor Ivan, sehingga Tuhan berkat itu yang awalnya datang dari-Mu jatuh kepada Pak Ivan akan mengalir Tuhan kepada anak-anak yang Pastor Ivan pimpin. Tuhan, kami sungguh ingin mendoakan keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang bisa dijadikan panutan, menjadi keluarga yang bisa membawa jemaat-jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh mau memberikan diri untuk berkomitmen di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna Engkau berikan bagi Pastor Ivan. Dan biarlah Pastor Ivan berjalan bersama-sama dengan Engkau, berjalan seirama dengan Engkau, sehingga apa yang Engkau inginkan dari gereja-Mu ini sungguh akan Kau nyatakan bagi Pak Ivan, bagi Pastor Ivan, dan apapun yang Pastor Ivan lakukan sebagai tindakan untuk mentaati Engkau, itu bisa dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia dan Australia. Kami berdoa bagi kedua bangsa ini. Kami mau mendoakan damai sejahtera kiranya ada bagi kedua bangsa ini. Bangsa di mana kami tinggal Tuhan. Dan sudah seharusnya dan selayaknya kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam-Mu, kami harus mendoakan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan anak-anak-Mu juga. Biarlah Tuhan Engkau berkati orang-orang yang berada di dalam pemerintahan, Presiden Prabowo dan segala jajarannya bagi Indonesia, dan juga Prime Minister Tuhan Australia, Anthony Albanese. Tuhan, kami mohon, biarlah roh yang takut akan Tuhan ada bersama-sama menaungi mereka. Sehingga Tuhan, meskipun mereka mungkin tidak mengenal Engkau, tapi Tuhan, roh-Mu akan memampukan, roh-Mu akan bekerja, mungkin lewat orang-orang anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan, akan bisa menjadi dampak, akan bisa memberikan pengaruh, sehingga setiap keputusan-keputusan yang harus diambil adalah keputusan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang lemah secara fisik dan juga secara spiritual. Tuhan, bagi yang lemah secara fisik, biarlah Tuhan, sungguh lawatan-Mu dan jamahan-Mu Tuhan ada bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk menerima pemulihan hanya dari-Mu.
Biarlah Tuhan, kesembuhan yang sempurna Engkau berikan Tuhan. Di saat anak-anak-Mu ini Tuhan lemah secara fisik, tapi sungguh-sungguh merindukan Engkau, kami yakin dan percaya Engkau tidak menutup mata bagi mereka. Dan bagi mereka Tuhan yang suam-suam kuku, yang lemah Tuhan spirit mereka, roh mereka lemah Tuhan, yang gampang sekali Tuhan diombang-ambingkan Tuhan oleh pengajaran-pengajaran sesat, atau mungkin mereka sudah berada di titik sudah tidak lagi percaya kepada Engkau. Tuhan, kami yakin dan percaya waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik. Dan Tuhan, Engkau tidak tinggal diam Tuhan terhadap anak-anak-Mu ini. Kasih-Mu ada bagi mereka. Dan biarlah Engkau pakai kami Tuhan untuk mengabarkan sukacita, mengabarkan damai sejahtera, dan mengabarkan kebenaran ini bagi mereka. Dan biarlah Tuhan, di waktu-Mu yang tepat, jamahan-Mu Tuhan akan mereka terima dengan hati yang mau untuk berbalik dari kehidupan lama mereka dan mau untuk menerima Engkau kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan, mampukan kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat mengikuti, dapat taat Tuhan pada perintah-perintah yang Engkau nyatakan lewat firman-firman-Mu. Tuhan, kami bisa berkata roh kami lemah, tapi kami harus sungguh-sungguh menyadari bahwa roh Tuhan itu lebih besar daripada roh kami. Dan apabila Tuhan berdiam di dalam hidup kami, kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Dan Tuhan akan memampukan kami untuk bisa melakukan perintah-Mu. Tuhan memampukan kami untuk bisa mengasihi-Mu. Tuhan memampukan kami untuk bisa mengasihi sesama orang beriman. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu semua membawa dampak, membawa pengaruh Injil itu. Karena kami mau Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan bagi kami, dengan segala perlindungan dan penyediaan yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, Kau pakai untuk kami menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mentaati perintah-perintahnya. Karunia dari Yesus Kristus yang menyempurnakan iman kita. Dan persekutuan Roh Kudus yang adalah penolong akan menyertai kita menjalani kehidupan di dunia ini dari sekarang sampai kedatangan Yesus untuk kali kedua. Kita semua yang percaya dan kita yang menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah fokus dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Sampel, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Sampel. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah di Lexington Garden akan dimulai kembali 4 Februari jam 10.30 pagi. Hari Kamis,
ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Mari kita mengikuti doa dan puasa 21 hari. Ibadah melalui Zoom setiap hari jam 8 malam, mulai dari hari Senin ini 6 Januari sampai Minggu 26 Januari 2025. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gondi-Windy Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Pemuridan dan ibadah tengah minggu akan dilanjutkan pada bulan Februari. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.